Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Faisal Asegaf dari kelas 8A dengan NIM 1655201 Di sini kami akan menjelaskan tugas dari Bapak Lukman yaitu CRUD Java 2. Di sini pertama udah dibuat form jabatan. Lalu kita buat frame-nya dengan nama frm.pegawai untuk form pegawai. Lalu klik finish. Setelah itu untuk penamaan labelnya kita sesuaikan dengan form pegawai tersebut dengan jumlahnya. Kita tarik dari swing controlnya 1, 2, 3. Yang pertama NIP, yang kedua nama, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat yaitu agama, terus yang kelima hobi, selanjutnya yang keenam jabatan. Setelah selesai kita sesuaikan fungsi untuk masing-masing label tersebut. Pertama ada text field yang digunakan untuk NIP, dan text field kedua digunakan untuk nama. Untuk jenis kelamin kita pilih radio button, kita tarik 2 kali. Selanjutnya kita klik button group untuk memilih salah satu di antara radio button tersebut dan digrupkan. Untuk agama kita pilih combo box. Terus untuk hobi kita pilih checkbox. Karena hobinya ada 3, kita tarik 3 checkbox. 1, 2, 3. Untuk jabatan kita pilih combo box. Untuk NIP kita edit text dulu, dan nama juga kita edit text. Di sini digunakan untuk menyesuaikan kolom yang digunakan untuk menginput field tersebut. Kita sesuaikan mau panjangnya seberapa. Kita tarik dari kiri ke kanan, kita samakan. Selanjutnya untuk jenis kelamin, karena jenis kelamin di sini hanya ada 2. Terus kita edit text, kita pilih pria. Yang ke radio button kedua kita pilih wanita, kita ketikkan wanita. Selanjutnya untuk agama untuk checkbox dulu, edit text, makan. Yang kedua membaca. Yang ketiga ngoding. Oke, udah selesai. Untuk NIP kita
kita change variabelnya menggunakan txt.nib. Yang kedua, kita change variabelnya txt.nama. Untuk variabel jenis kelamin, kita ketikkan RD pria dan RD wanita. Selanjutnya untuk agama, variabel name-nya itu kita ketikkan cmb.agama. Selanjutnya untuk checkbox, variabel name-nya kita masing-masing ketikkan ch makanan. Yang kedua ch membaca. Terus yang ketiga ch ngodik. Untuk jabatan, change variabelnya kita samakan yaitu cmb jabatan. Setelah itu untuk agama, kita klik properties, klik kanan properties. Selanjutnya kita ketikkan masing-masing nama agama yang ada di Indonesia. Pertama Islam. Selanjutnya ada Katolik yang tidak pakai H, kita tulis Katolik saja. Yang ketiga Protestan. Yang keempat Hindu. Yang kelima Buddha. Dan yang keenam Konghucu pakai H. Terus selanjutnya pilih oke. Setelah itu kita close. Untuk jabatan kita beda dengan agama tadi. Caranya karena beda metode. Di sini kita masukkan button, ada 3, yaitu button untuk table, simpan, hapus, dan refresh. Selanjutnya kita masukkan table. Kita tarik dari swing control. Untuk button, klik kanan, edit text, kita sesuaikan apa saja yang kita butuhkan, yaitu simpan, hapus, dan refresh.
kita sesuaikan ukurannya. Untuk variable name button, klik kanan, change variable name, btn simpan untuk simpan dan hapus, yaitu btn hapus. Untuk refresh, kita refresh. Untuk table, kita ganti variable name-nya dengan tbl pegawai. Di form pegawai Java, kita masukkan pegawai spasi pegawai titik koma. Di sini kita mengimport JPA controller. Agar lebih mudah, kontrol spasi. Nah, di sini terlihat JPA controller sudah terimport di form pegawai sekali dan model pegawainya. Kita ketikkan pegawai JPA controller, pegawai CTRL sama dengan new pegawai JPA controller dengan entity manager factory, yaitu pelatihan Java. Kita import lagi entity manajernya, dan kita import juga jabatan controller. Sama caranya dengan pegawai, namun kita ubah dengan jabatan CTRL. Kita ketikkan jabatan JPA controller, jabatan CTRL sama dengan new jabatan controller, pelatihan Java 20, karena package-nya itu pelatihan Java 20. Selanjutnya kita balik ke desain.
lain. Untuk jabatan, kita masukkan di public form pegawai yang di paling atas, CMB jabatan remove all item. Di sini digunakan untuk menghapus semua item yang ada di jabatan. Kita panggil kelasnya for jabatan JBTN titik 2 jabatan controller. Find jabatan entities. CMB jabatan dot add items JBTN kecil dot get jabatan get nama jabatan. Kita run file coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ramadan dengan NIM 16552011117. Ingin melanjutkan yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan menyeting yang di bagian jenis kelamin. Nah, kita ubah dulu nih di button groupnya, kita ubah di klik kanan, kita ubah jadi BG jenis kelamin. Nah, kalau udah diubah namanya, selanjutnya ke bagian yang jenis kelamin yang pria dan wanita itu, yang radio buttonnya kita ubah, klik kanan yang prianya, lalu kita pilih properties, nah selanjutnya muncul yang seperti tampilan di atas. Yang kita ubah itu di sini hanya bagian button grupnya. Kita button grupnya diubah jadi BG jenis kelamin. Setelah yang udah pria, selanjutnya bagian wanita pun masuk sama seperti tadi, kita ubah sama BG jenis kelamin.
Nah, selanjutnya kita coba untuk ngerun filenya. Nah, jadinya si pria dan wanita, kita bisa pilih salah satu. Kita balik lagi ke desain. Setelah itu nah sekarang kita bakal memanggil tabel-tabel yang ada di pegawai. Ini yang ada di sini nih, yang di kursornya. Nah, kita balik ke shortcut, ke search, kita scroll paling bawah. Nah, kita coba, kita klik private void refresh table, buka kurung, buka tutup kurung. Selanjutnya kita buat modelnya. Kita klik default table model, model sama dengan new default table model, buka kurung tutup, jangan lupa titik komanya. Selanjutnya kita akan men-set nama-nama model kolom yang tadi. Nah, kita buat sekarang, kita klik ketik model, titik add kolom. Modelnya pertama untuk pegawai kita ubah namanya, jadi kolomnya itu pertama ada nip yang dibuka kurung, kutip nip. Selanjutnya kita ketik lagi model, titik add kolom, kita ubah di sini jadi nama. Selanjutnya bikin lagi model, titik add kolom, buka kurung, buka tutup kurung, kutip 2, lalu ada jenis kelamin. Selanjutnya model, titik add, sama seperti yang di atas, cuma yang di dalam kurungnya kita ubah jadi agama. Bikin lagi, setelah lagi model, titik add kolom, kita ubah di dalam membuka kurungnya jadi kutip 2, jadi hobi. Selanjutnya bikin lagi model, titik add kolom, kutip 2, jabatan. Nah, kita udah bikin untuk kolom-kolomnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Ada 6 kolom. Selanjutnya kita panggil untuk bikin row-row-nya yang ada di tabel-tabelnya nanti. Nah, di sini kita ketik objek, masih di dalam satu tempat objek, terus obj, nah sama dengan new object. Ini kita diisi itu ada 6. Lalu kita panggil for, kita ngambil dari pegawai untuk dipanggil nanti di kolom-kolomnya itu diisi. Terus pegawai PGW
titik 2 pegawai CTRL titik find pegawai jangan find, harus kita ubah jadi entities. Nah, kita buka kurung kurawal, kita klik di dalam kurung kurawal ini obj tadi kan kosong ya kan, obj nya kita obj kosong. Sama dengan pegawai pgw, kita panggil itu yang pgw .get nip untuk manggil yang ada di kolom nip itu. Selanjutnya bikin lagi obj, kita isi 1 sama dengan pgw .get nama, bikin lagi obj. Sekarang nomor 2 sama dengan pgw.get jenis kelamin. Selanjutnya kita bikin lagi obj, kita isi nomor 3 sama dengan pgw titik get agama. Selanjutnya obj sama kita isi nomor 4 sama dengan pgw.get agama. Selanjutnya yang hobi, sama kayak yang di atas, kita ulangi lagi. Nah, obj kita isi nomor 5 pgw.get jabatan. Nah, di sini itu yang di jabatan kita null. Kita cek null atau tidak. Jika null, panggil pgw.get.jabatan. Nah, jika tidak, jadinya get nama kutip null atau tidak. Selanjutnya kita ketik model di bawahnya, titik add, row dalamnya kita ubah jadi obj, saja enter. Nah, sekarang kita udah punya nih kolomnya dan isinya row-nya. Nah, selanjutnya kita add create di tabel pegawai. Ketik tabel pegawai dot set model
Nah, selanjutnya refresh table tuh, yang tadi refresh table kita taruh di bawah init komponen. Kita scroll ke atas, kita ketik refresh table, buka kurung tutup titik koma. Nah, selanjutnya kita coba run. Nah, kita udah muncul untuk nama-nama kolomnya. Tadi ada NIP, nama, jenis kelamin, agama, hobi, jabatan. Nah, selanjutnya kita bikin resetnya, refreshnya reset. Nah, kita scroll bawah, paling bawah kita ketik private void reset field, buka kurung tutup, jangan lupa titik komanya ya. Nah, kurung kurawal, bukan titik koma, kurung kurawal, maaf saya salah. Nah, sekarang kita yang untuk radio button pria dan wanitanya ini, kita akan memilih salah satu untuk mengambilnya. Nah, jadi sini kita pakai ketik rd print rd pria dot set selected true. Selanjutnya kita ketik rd wanita dot set selected false. Nah, selanjutnya itu untuk agama kita bikin jadi ke titik awal di 0, yaitu kita ketik cmb agama dot set selected index 0. Kita balik ke titik awal di agamanya. Selanjutnya untuk combo box yang hobinya kita bikin biar bisa centang semua. Kita ketik ch makan dot set selected false, terus ch membaca dot selected false, ch ngoding dot set selected false.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansori, NIM 16552012556. Berikutnya setelah kita isi CMB jabatan set selected index, setelah the set field telah dipanggil, the set field juga kita panggil di konstruktor. Kita panggil di bawah reset table, lalu kita akan balik ke refresh ya, kita balik ke design, refresh table, kita ke event action performed, lalu kita akan menuju kepada konstruktor yang lain, kita isi dengan refresh table dan juga reset file. Kemudian kita akan coba untuk run file ya, seperti ini tampilan run filenya. Kita isi random aja. Sudah berhasil, kita close. Kemudian kita kembali ke desain, kita pilih di bagian table, kita events, kita pilih konstruktor, kita pilih mouse klik di sini. Kemudian kita coba lagi untuk melakukan hal sama tapi key, dan memilih key preset. Kemudian kita isi tombol pegawai key release sama dengan 0, dan di tombol pegawai key release kita tambahkan end row sama dengan tabel pegawai dot get selected row, dan di bawahnya kita isi lagi dengan string nip sama dengan tombol pegawai, tabel pegawai maksud saya, dot get value add. Kita akan ada dua ya. Setelah kita isi stringnya dengan 0.toString, berikutnya kita isi di bawahnya pegawai sama dengan pegawai controller dot find pegawai, di dalam kurungnya adalah nip karena kita akan panggil nip.
Ya, berikutnya kita isi if pegawai tidak sama dengan null, maka kita isi di bawahnya dengan fungsi txt nip, kita pilih nip di sini, dot set text, kita pilih stringnya adalah pegawai, dot get nip. Berikutnya kita isi txt nama dot set text, kita pilih pegawai dot get nama, setelah tadi kita pilih get nip. Lalu berikutnya adalah jenis kelamin, kita pilih di sini if pegawai dot get jenis kelamin dot equals, ya equals ya di sini. Kita pilih, kita isi di sini, di row-nya kita isi dengan rd pria dot get text. Maksudnya apa? Apabila di sini kita memilih rd pria tertulis pria, maka nanti di bawahnya kita akan tambahin makanya. Apabila ini yang dipilih adalah rd pria, sorry ada sedikit miss di sini, kita kurang tanda kurung, buka ya. Langsung kepada apabila dipilihnya rd pria, maka set selected true dan else-nya, dan apabila apabila di sini rd wanita, maka kita set selected-nya kita bikin true. Oke, berikutnya adalah agama. Untuk agama kita pilih cmd agama dot set selected item, pegawai dot get agama. Ini akan mengeset combo box agamanya sesuai yang ada dalam
records. Nah, apabila agama sudah, kita ke hobi. Hobi kita pakai if jika pegawai .get hobby .contains ch makan .get text, maka ch makan set selected true. Ya, karena di sini sifatnya if saja, maka kita akan melakukan copy paste untuk yang lainnya juga. Seperti apabila hobi-hobi yang lain, kita akan melakukan paste saja untuk mempercepat pengerjaan. Lalu kita tinggal ganti di di isiannya dengan hobi yang lain, yaitu ch membaca. Di sini juga kita isi dengan hobi yang sudah tertera, yaitu kita isi dengan ch ngoding. Jika pegawai jabatan tidak sama dengan 0, maka CMB, maka CMB jabatan dot set selected item, ya di sini kita isi dengan pegawai. Kita isi pegawai di row-nya, pegawai dot get jabatan. Kita isi parameter dengan dot get nama jabatan. Setelah jabatan tidak sama dengan 0, maka kita buat else. Jabatannya kita buat lagi CMB jabatannya dot set selected sama dengan 0. Sebelum kita ke hapus, kita isi hapusnya dengan ya seperti ini.
Kita isi parameternya dulu. Int jawaban sama dengan J option show config dialog sama dengan null, maka akan muncul dialog seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Alfauji, NIM 16552011132. Ya, saya akan melanjutkan dari sebelumnya teman saya. Di sini kita akan kasih pertanyaan konfirmasi. Jobson pen, show compound dialog null, yakin data akan dihapus, lalu konfirmasi. Lalu di bawahnya kita tulis if jawaban Jobson pen dot yes option tiga jawabannya kita cek lagi. If txt if dot get txt dot is empty. Selanjutnya klik pegawai .story dalam kurung txt ini get txt. Selanjutnya kita kasih di bawahnya lagi job pen dot show mesin dialog null, data berhasil dihapus. Lalu list
Lalu kita klik ke bawahnya reset. Reset table dan reset file. Pertama, klik verify. Private boolean, cek kelengkapan form lalu di bawahnya return true. Di sini juga kita tulis ya Japsian pen dot show message dialog. Nah, di sini kita tulis tidak boleh kosong. Selanjutnya return false.
Nah, setelah selesai kita copy aja yang atas, mempersingkat. Ya buat cuma tinggal diganti nip sama nama. Selanjutnya di sini kita tulis checklist kelengkapan form. Boolean is now pegawai if is new
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ramadan, NIM saya 1655201267. Di sini saya melanjutkan dari pembicaraan video sebelumnya. Lalu agama. Untuk combo box agama kita pakai pegawai.setAgama, combo box agama get selected item to string. Untuk hobi nantinya akan dimasukkan ke dalam field hobi, kemudian di type datanya teks, lalu separator pemisah kita menggunakan koma. Untuk hobi kita menggunakan string builder. Hobi sama dengan new string builder titik koma, maka if chmakan dot is selected, maka hobi dot append chmakan dot get text. Lalu if ch membaca dot is selected, maka hobi dot append. Di sini sebelumnya kita cek dulu hobi dot length, apabila kosong berarti tidak, maka kita masukkan ch membaca dot get text. Apabila lebih satu, maka kita beri ch makan dicentang, maka di sini kita kasih koma plus ch membaca dot get text.
kemudian kemudian kita copy paste, kemudian kita paste itu dengan tulisan CH ngoding juga sama seperti CH membaca. Kemudian enter terus pegawai.setHobby hobby.toString. Kemudian untuk jabatan, karena di sini kita menggunakannya tulisan pada aplikasinya, yang seharusnya kita menggunakan angka unik pada sebuah database-nya, maka kita akan menggunakan tab query pada model, kemudian pilih pegawai.java. Jabatan.java. Kemudian name query-nya kita gunakan jabatan.find by name jabatan, dan parameternya adalah nama jabatan.
Ya, kemudian kita akan menggunakan type query, kemudian kita panggil jabatan. Query sama dengan jabatan control dot, kita cari get entity manager. Lalu create name query, kemudian kita panggil jabatan dot find by name jabatan, lalu kita panggil jabatan dot class. Lalu kita buat di sini query dot set parameter, kemudian parameternya di sini kita ambil yaitu nama jabatan, yang dimana nama jabatan ini kita ambil dari cmb jabatan dot get selected item dot to string. Lalu jabatan sama dengan query dot get string result. Jabatan sudah di-create, lalu kemudian di sini pegawai dot set jabatan. Jabatan sudah, kemudian kita buat simpan. Di sini pegawai ctrl dot create pegawai.
pilih surround statement. Kemudian create-nya kita hapus dulu. Kemudian kita tambahkan if is new, baru kita paste pegawai, control create pegawai. Option pane, show message dialog, null, data berhasil disimpan. Else pegawai ctrl dot edit pegawai. Kemudian option pane-nya dot show message dialog, null, data berhasil diubah. Kemudian setelah itu kita refresh table, kemudian reset field. Kemudian kita klik kanan, run. Di sini ada error setelah isi data. Sebelumnya kita cari dulu errornya tersebut kenapa. Ada query yang
kita paste tidak lengkap yang seharusnya jabatan.find by nama jabatan. Di sini kita hanya tercopy paste .find nama jabatan saja. Maka itu kita copy pastekan yang benar. Setelah selesai kita klik kanan, run file lagi. Kita coba simpan data. Dan berhasil, kemudian data akan muncul di database. Setelah itu kita namai form yang sudah kita buat dengan cara pindai kiri bawah. Kita klik kanan Gframe, kemudian properti. Pada title kita beri nama form pegawai. Selanjutnya kita coba running kembali, klik kanan, run file. Maka di atas akan ada tulisan form pegawai. Sekian dan terima kasih dari kelompok Java kelas P2K8A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.